Belum kalian nonton video ini sudah baca Al-Quran belum hari ini? Kalau kalian belum baca Al-Quran hari ini, jangan lupa baca Qurannya guys. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah li'azim wa bihamdi la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat dan mengerjakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru Mim Al-Akbar Pandean, yaitu Saudara Pak Anas, guru PJOK dan guru bahasa Jawa. Monggo Pak, perkenalkan dulu. Nama saya Anas Perdana Astiko Putra. Biasa dipanggil Pak Anas kalau di sekolah. Kalau di rumah nanti beda panggilannya. Masya Allah. Jadi Pak Anas ini termasuk guru idaman atau guru yang dinanti-nanti oleh murid-murid ya. Sering murid-murid itu memanggil-manggil Pak Anas, Pak Anas, Pak Anas, Pak Anas. Oh, ternyata anaknya ditinggal ketika PJOK. Ditinggal beliau cilok. Jadi itu luar biasa sekali. Insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang wabah corona ya Pak Anas ya. Yes. Bagaimana kondisi anak-anak sekolah, guru ketika wabah corona ini melanda khususnya di Indonesia dan lebih khususnya lagi di Mim Al-Akbar Pandean? Ya mungkin sedikit nih Pak ya. Mungkin pertama kali saat terjadi gejala COVID-19 itu mungkin ekspektasi para guru, wali murid, dan murid-murid mungkin nggak akan membayangkan akan menjadi pandemi global seperti saat ini yang menyerang di bumi Indonesia atau Nusantara saat ini. Ya mungkin semua guru lah, terutama di semua guru di Indonesia pasti merasakan shock dan merasakan kebingungan karena jadwal dan schedule yang telah tertata rapi semua berantakan karena penyakit atau wabah virus COVID-19 yang dikatakan lambat laun nggak semakin membaik malah semakin meningkat. Jadi mungkin bapak ibu guru pun juga bingung, terutama untuk yang guru nanti yang akan mengajarkan tentang ujian nasional mungkin juga akan bingung karena waktu pada awal pembelajaran kan sudah ada jadwal schedule dan berapa tanggal serta materi yang akan diajarkan secara langsung. Nah mungkin saat ini kondisinya agak sedikit membingungkan dan sedikit agak kacau gitu ya. Dari rencana awal sehingga berubah menjadi hal yang kondisinya seperti ini gitu ya. Untuk anak-anak bagaimana ini? Diliburkan, juga diliburkan atau gimana? Ya kalau masalah diliburkan nggak ada kata diliburkan. Oh ya. Itu yang sebenarnya itu bukan diliburkan tapi belajar di rumah. Gurunya pun juga nggak ada yang di rumah, tapi ini semuanya masih masuk di sekolahan, memberikan tugas luar biasa, Allahu Akbar, dari pembelajaran dari sekolahan kepada murid-muridnya di rumah melalui sosial media. Karena saat ini kan di era komunikasi ini kan semuanya sudah mempunyai aplikasi
sosial media banyak lagi, Iya, ada bisa. WhatsApp, YouTube ataupun Line. Jadi semuanya bisa dilakukan secara online dengan perantara sosial media. Dan di murid-murid pun banyak yang kasarannya buka HP dulu itu cuma buat game, sekarang langsung Lanjut ya, bertatap muka dengan Ya, ada para hikmahnya. guru-gurunya. Di setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya. Ya, Masya Allah, ya ada hikmahnya. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Anas. Nah, terus kemudian Pak ini karena anak-anak lama sekali tidak masuk sekolah, jadi terkesan anak-anak di rumah tuh bosan gitu Oh, ya. Bosan ya, ini mungkin Pak Anas memiliki tips agar anak-anak itu tidak bosan di rumah itu bagaimana Pak Anas? Ya sebenarnya nggak cuma muridnya aja Pak, yang iya. nggak bosen, tapi juga gurunya yang bosen Pak. Karena mengajar lewat pembelajaran online, secara online dengan secara langsung itu berbeda Pak. Lebih enak secara langsung cara penyampaian materi, karena lebih mengenal langsung ke anak. Iya. Karena kalau secara online kan kadang anak-anak itu kurang terlalu fokus Pak. Kadang ada yang kayaknya memperhatikan tapi tangannya gertal-gertil gitu. Ya caranya itu Pak, kan dulu Iya. waktu kita masih muda Pak, karena kita masih muda, masih kecil-kecil, masih imut-imut, masih imut-imut. Dulu kan ada permainan tradisional Pak. Contohnya permainan cublak-cublak suam, ataupun permainan ular tangga, ataupun permainan monopoli. Itu bisa sedikit lah Pak, sedikit mengobati rasa bosan dan boring Pak. Nanti nggak usah keluar sama teman-temannya dulu Pak, nanti main bersama keluarga inti aja. Semisal kalau nanti ada orang tuanya, nanti bisa lah Pak, minimal main monopoli ataupun ular tangga. Kalau enggak nanti di rumah nanti minta dongeng orang tuanya, Bagus nih Pak. mungkin orang tuanya kan Memberikan apa? Kisah-kisah ya, Iya. kisah Nabi, kisah Rasul, itu juga akan menghilangkan kebosanan. iya Pak. Jadi nggak selalu monoton lah, nanti kesannya anak-anak tuh di rumah boring. Biasanya bisa lari-larian, bisa bercanda tawa dengan rekan-rekan, kan nanti bosen Pak lah. Jadi cara sedikit tips dan trik Pak ya, bisa dikembangkan lagi dengan permainan tradisional tadi seperti cublak-cublak suam ataupun permainan monopoli ataupun ular tangga Pak. Nanti juga bisa minta didongengin, kalau misal ada simbahnya nanti bisa dimintain cerita tentang urban legend lah, atau cerita legenda atau mitos di suatu tempat. Yang pasti nanti adik-adik nggak cuma dapat sekedar permainan, tapi nanti adik-adik di rumah juga dapat ilmu tambahan Pak, yang tidak didapat di sekolah ataupun nanti waktu pembelajaran. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Anas. Jadi adik-adik biar tidak bosan di rumah, yang pertama tadi adalah melakukan permainan, ya bisa coba suam atau yang lainnya. Yang kedua mungkin bapak ibu guru atau wali murid bisa memberikan sedikit cerita dulu waktu masih kecil. Luar biasa sekali. Bisa cerita Nabi, cerita Rasul ataupun urban legend Pak, biar anak-anak tidak merasa bosan. Oh iya Pak, terutama cerita dongeng Pak. Dongeng itu biasanya anak-anak pada tertarik. Luar biasa sekali itu ya. Lalu kemudian ini Pak, ya, wabah ini sudah meluas ya Pak ya. Jadi yang terkena pun juga udah sekitar kalau di ribuan ya Pak, saya ada 1000 Pak, ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, buat Bapak Ibu guru, adik-adik semuanya ya, kita saling mendoakan agar kita terhindar dari wabah ini, sehingga nanti kita dapat aktivitas bagaimana semestinya seperti itu. Terus yang ketiga ini Pak Anas ini. Ada lagi Pak? Oh iya. Saya kira sudah selesai. Tiga dapat apa? Dapat piring apa? Dapat payung cantik gitu. Sedikit Pak, biar nggak terlalu nervous lah. Oh iya. Pak, obrolan santai aja Pak. Iya. Yang ketiga Pak ini Pak, bagaimana Pak ini sangat penting sekali nih Pak. Bagaimana cara
mencegah agar kita terhindar dari virus corona ini bagaimana ini Pak? Kan ada, Ini mohon tipsnya. oh iya Pak, kan ada kata atau pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada kita nanti terlanjur kena, lebih baik kita mencegah. Caranya gampang Pak. Pertama, stop lah, jangan keluar di rumah dulu. Jangan keluar di rumah dulu, satu. Sementara dibetah-betahi di rumah, nanti ini juga COVID-19 ini sebenarnya juga ada makna sendiri Pak ya, terutama buat bapak, ibu ataupun anak yang mungkin belum sebelumnya kan sibuk dengan kegiatan atau agendanya masing-masing. Ini sepertinya sudah menjadi manfaat dari adanya COVID-19 ini Pak, bisa bercengkrama secara dekat lagi dengan keluarga Pak. Yang kedua mungkin Cuci tangan Pak, yes, terus mencuci tangan dengan sabun. Tapi cuci tangannya dengan sabun Pak ya, ingat ya, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Kalau sampo dikasihnya di rambut. Oh gitu. Yang ketiga gunakan masker Pak. Oh masker ya, masker. Ya, masker. Gunakan masker. Yang keempat itu kalau batuk itu Gunakan masker ini ketika di luar rumah atau di dalam rumah ini Pak? ya di luar rumah. Oh ya, ya, Pak. jadi Nah, di luar rumah kita diwajibkan memakai masker ya gitu. itu kalau ada kepentingan khusus Pak. Oh ya, untuk kepentingan khusus ya. Jadi kalau semisal cuma beli apa itu kalau bisa dilakukan di rumah Pak, nggak usah keluar rumah dulu lah. Lebih baik menuruti kata pemerintah atau kata dokter dan tidak kena Pak. Terus berikutnya yang paling penting Pak, lakukan olahraga Pak. Lakukan olahraga, misal olahraga apalah, jogging ringan ataupun senam bisa banyak Pak, di aplikasi YouTube kan banyak Pak, nanti bisa diterapkan Pak selama 30 atau 40 menit lah minimal. Nanti bisa ajak keluarga Pak, nanti yang jadi pemimpinnya bisa ayah atau ibunya, nanti anak sama anak-anaknya nanti bisa ikut ke belakang Pak. Lakukan Pak olahraga minimal kalau sekitar jam 7 sampai jam setengah 10. Berjemur juga Pak itu? Iya, berjemur juga bisa Pak. Kalau yang agak-agak mager gitu berjemur lah Pak. Biasanya kalau penyakit itu sukanya dengan orang-orang yang malah yang lentur. Oh gitu ya, yang malas lentur, males gitu lah. Di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mungkin cukup itu saja Pak. Oh iya Pak, tambah satu. Oh tambah satu lagi. Tambah beberapa lagi Pak. Tambah satu. Tenang aja Pak. Waktunya masih panjang sekali buat khusus Pak Anas ini. Wah, ini memang ya. Itu Pak, makan yang teratur Pak. Makan makan teratur ya. Makan yang teratur, terus bergizi. Iya, bergizi Pak. Jangan makan sambal sama nasi bandeng terus. Atau mungkin jajan di luar juga perlu Pak ini. Oh iya Pak, perlu dibatasi ya. lebih baik. Lebih baik itu Pak ya, memasak makanan sendiri Pak ya kan. Kalau makan di luar kan bukannya kita suzon, tapi nggak tahu Pak gimana cara masaknya, gimana cara nanti sebelum pengolahannya kan nggak tahu Pak. Lebih baik ya makan sendiri aja Pak, lebih higienis Pak ya, terutama makan di rumah ini Iya. buatkan orang tua ya situ Pak, rasa pasti ya itu ya. jujur Pak ya, rasa makanan orang tua dengan di daerah warteg atau di restoran lain sih mahal Pak. Dimanapun tetap masakan racikan orang tua itu tetap yang terbaik lah Pak. Saya juga setuju sekali Pak. Gini dulu Pak, saya Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Terutama Pak, masalah tentang itu Pak, istirahat Pak. Istirahat ya minimal 7 atau 8 jam Pak tidurnya Pak. Jadi nggak usah dikurangi dulu lah Pak begadang-begadangnya. Begadang-begadang nggak penting kan, nanti jam kalau semisal habis misa kayak jam 9 atau ini bisa tidur, nanti bangun jam setengah 4 bisa sholat tahajud dulu, membaca Quran, witiran, nanti sekalian nunggu sholat subuh Pak. Sama yang terakhir Pak, ini yang sangat penting, cara menjaga imun Pak. Biasanya ya itu penting banget Pak. Biasanya Pak ya, kalau ada orang Pak ya kan ini kan virus COVID-19 ini kan seperti mirip penyakit flu atau pilek kan. Jadi kalau misal ada yang bersin ataupun batuk gitu kan mesti
pikirannya udah macam-macam. Aduh, gimana ini kalau nanti kena COVID-19, gimana ini? Jadi solusinya itu jangan negatif thinking dulu, Pak. Jadi pikirannya itu di dalam hati, Pak, terutama di hati itu terceria, Pak. Terceria positif thinking. Nanti otomatis nanti berimbas kepada imun, Pak, ke dalam tubuh. Kalau kita sering positif thinking kan otomatis imun di dalam tubuh ini bisa menjadi baik. Di ilmu Jawa juga ada bahasanya. Menambah imun itu. Iya, Pak. Jadi Mungkin ada makanan minuman yang khusus Pak untuk menambah imun itu. vitamin C, Pak. Vitamin C sama banyak minum air putih, Pak. Jadi ya Vitamin C membuat banyak minum air putih. Jadi yang banyak sering-sering minum es itu sementara dikurangi dulu, Pak. Kemarin saya juga sempat cerita sharing sama dokter, Pak. Salah satu dokter yang ada di Solo. Jadi itu, Pak. Jadi apa tuh? Cara penanganan lebih baik mencegah daripada mengobati dan taati peraturan yang dihimbaukan oleh pemerintah ataupun para dokter-dokter, Pak. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Anas ini. Luar biasa, Pak, ini ya. Mudah-mudahan ya Pak, kita mengambil manfaatnya, terus kita mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Anas ini. Nah ini kira-kira Pak Anas ini Pak Anas ini kangen nggak Pak Anas dengan murid-murid Al-Akbar Pandean, Pak? Ya kangen, Pak. Benar, Pak. Saya sejujurnya Pak ya, dari beberapa hari libur gitu ya, sesuai anjuran pemerintah itu saya hampir 3 kali lebih mimpi, Pak. Ya, ini jujur ini. Saya 3 kali mimpi tentang anak-anak, kondisi sekolah, sampai terakhir itu saya mimpi jalan-jalan Bapak Ibu guru sama anak-anak. Jadi sampai mungkin karena kangennya ketemu dengan murid-murid nggak bisa. Tapi sejujurnya saya pengen ketemu Pak gitu Pak. Dari masih sampai segitulah saya mimpi kangen sekali dengan anak-anak gitu. Kalau panas bagaimana Pak? Ya bisa Pak. Caranya orang Jawa itu tom-tomen. Tom-tomen sampai ke gowo ini jadi kembang itu. Itu bener Pak. Bener Pak. Kali lebih saya mimpi kayak gitu. Kan kadang-kala kan kalau malam hari Pak sebelum tidur kan mesti kadang-kadang ya terbesit lah Pak impian, terbesit ada angan-angan yang biar cepat virus ini sudah hilang dan kembali seperti sedia kala lah Pak, kegiatan KPM seperti kegiatan lain-lainnya bisa berjalan dengan normal Pak. Kalau Pak Dimas sering mimpi, saya pun juga sering mimpi Pak. Kadang-kala saya itu kalau terbawa sampai ke ngimpi ngelindur, Pak. Ngelindur biasanya saya kalau olahraga teriak-teriak, kalau pelajaran bahasa Jawa cerita kadang itu ya bikin kangen Pak, terutama kalau kayak ada sesuatu yang kurang Pak. Dengan di sama tuh Pak. Sama Pak, saya juga merasakan itu. Lalu kemudian Pak Anas, jadi itu ya yang bisa dengan Pak Anas. Kemudian ini pertanyaan terakhir ini Pak. Terakhir tenang Pak. Nanti tambah terus nih. Terakhir terus. Ini mudah-mudahan pertanyaan terakhir ya, buat Pak Anas. Apa Pak Anas atau mungkin bagaimana pesan-pesan khusus buat anak-anak khususnya Mim Al-Akbar Pandean itu bagaimana pesannya, baik secara batiniah maupun dohiriahnya itu bagaimana Pak? Ya mungkin COVID-19 ini lebih mengajarkan kita untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Anas ini, hikmahnya bahwa kita ini harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kan ini dengan adanya kegiatan belajar di rumah itu otomatis ada space atau tempat yang kosong. Soalnya tadi kan Pak. Iya. Kan ini bisa kegiatan belajar di rumah atau work from home Pak ya. Jadi nanti anak-anak itu semisal nanti kan biasanya setiap wali kelas nanti ada jadwal sendiri Pak ya. Nanti bisa Pak nanti di rumah ditambahi lagi Pak ibadahnya Pak, terutama buat adik-adik ya, walaupun nggak di sekolah tapi harus tetap dijaga loh ya sholat 5 waktunya. Jangan sampai bolong-bolong 5 waktu ya, jangan bolong-bolong sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah dengan 5 kali dalam sehari kita berwudu, insya Allah itu juga dapat mencegah Pak ya, mencegah
virus ya Pak. Sebenarnya itu dalam ajaran kita itu sudah sering Pak ya, sering membersihkan dalam berwudu itu Pak ya. Jaga kebersihan. Lagi Pak, sama itu Pak. Anak Pak. Sama hafalannya ya adik-adik ya. Jangan sampai lupa atau nanti malah tambah melorot. Kalau bisa nanti di rumah sehabis nanti mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru nanti bisa diulangi dan ditambahi lagi. Nanti biar sewaktu-waktu nanti kalau virus pandemi COVID-19 ini sudah selesai, nanti adik-adik bisa kembali ke madrasah dengan ilmu dan hafalan yang tambah banyak. Sama jangan keluar main dulu, di rumah dulu aja. Di rumah saja bersama keluarga, bersama adik, simbah, kakek nenek. Iya. Ya. Ya, itu pesan dari Pak Anas, mungkin pesan dari Pak Dimas yaitu tetap membaca Al-Quran walaupun ya, beberapa halaman yang belum bisa membaca Quran, ingat setiap hari membaca Iqra. Lalu kemudian karena bulan ini udah masuk Sya'ban ya Pak ya, jadi bulan Sya'ban kalau kita mendekati bulan Ramadan, jadi kita mempersiapkan atau kita siap melis amalan-amalan yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ya Pak. Karena pahalanya di bulan Ramadan itu yang sunnah itu nanti pahalanya akan menjadi pahala uang wajib, jadi seperti itu Pak. Jadi bulan yang penuh ampunan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita berharap bahwa virus corona ini sebelum Ramadan Allah cabut, Allah kurangi sehingga kita dapat pergi ke masjid, kita dapat tarawih bersama-sama, sholat Jumat bersama-sama Pak Anas ya. Nanti bisa itu Pak amalan bersama gitu ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan ya buat adik-adik semuanya apa yang disampaikan ini menjadikan adik-adik semangat, tetap optimis. Ya Pak, sama adik-adik di rumah jangan sampai ngelopro Pak atau semakan mundur Pak belajarnya. Ya. Adik-adik tetap semangat ya di rumah. Di sekolah pun Bapak Ibu guru juga tetap semangat mengajar Pak adik-adik. Jadi adik-adik semangat, Bapak Ibu guru pun nanti tambah semangat untuk memberikan ilmu Pak ya, walaupun secara online, tapi insya Allah tetap ada manfaatnya Pak ya. Masya Allah. Tidak ada yang berkurang. Ya. Alhamdulillah, bincang-bincang hari ini telah selesai Pak Anas ya. Sama itu Pak, sebenarnya kita harusnya ada social distancing Pak, tapi ini terlalu dekat gitu. Gak jauh Pak, gak jauh. Apakah ini juga efek terlalu lama gak ketemu Pak? Iya mungkin ya. Memang hari ini pertemuan perdana saya dan Pak Anas tiket hari Senin, karena kemarin itu saya sedang mengalami musibah sakit, jadi hari ini kita ketemu dan buat ini podcast ini semoga bermanfaat buat adik-adik. Terus lagi Pak Anas? Ya itu satu kata atau beberapa kalimat pesan terakhir. Tetap semangat, jangan kendor belajarnya, tetap menjaga sholat 5 waktu, membaca Quran. Yang paling penting Pak, waktu sholat itu pasti adik-adik itu mesti langsung habis sholat mesti langsung lari pergi Pak. Itu lebih baik adik-adik itu berdoa dulu sama saling mendoakan ya. Saling mendoakan semoga adik-adik, keluarganya, orang tua, bapak ibu gurunya semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa olahraga Pak ya, biar badan selalu sehat dan bugar. Mungkin sedikit dari saya. Oke, bersama saya Pak Dimas sebagai guru bahasa Arab, mudah-mudahan bincang-bincang ini dapat diambil manfaatnya sehingga adik-adik bisa semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.